Nah, jadi hari ini kita akan mengekspor hutan karet di Batu Raja. Ini pisau pahatnya. Ini untuk nyadap karetnya itu harus pakai pisau pahat ini. Jadi modelnya itu dia bengkok, harus dibengkokin kayak gini. Nah, ini tadi habis diasah, ditajemin. Nah, itu lihat nih. Nah, ini itu lagi proses pengasahan, penajaman pisau karetnya, pisau sadap. Nah, nanti kita akan lihat ya gimana cara menyadapnya itu. Kalau saya belum pernah, karena nggak bisa, dari dulu nggak bisa nyadap karet. Nggak bakat. Ini namanya pisau pahat. Harus diasah dulu biar tajam. Nah, sekarang kita akan melihat langsung bagaimana proses penyadapan karetnya. Yuk. Nah, jadi prosesnya kayak gini dia. Yang dipahat itu kulit karet pohonnya nih. Dan nggak boleh terlalu dalam nggak ya namanya ya. Bisa mati dia pohonnya itu kalau terlalu dalam. Jadi kita harus tahu porsinya berapa nih, ketebalannya yang harus dipahat nih. Coba sini. Nanti kan getahnya kan ngalir dari sini, ngalir sini, dia netes. Nah, nanti ditampung pakai ini nih. Lumayan. Oh, ini ada dua ini nih. Kalau yang dari atas tuh harus pakai ini alatnya tuh, alat sambungnya lagi. Ini kayak ya. Oh, harus perjuangan untuk mendapatkan getah, itu harus ada perjuangan. Nah, ini nyamuknya Masya Allah ini ya, benar-benar. Nah, sekarang kita ke bawah dulu ya, kita ke bawah dulu. Ini luas nih, kurang lebih 2,5 hektar ya. Berapa? Nah, kurang lebih 3 hektar tanahnya, kebun karetnya ini. Nah, pohon karetnya kurang lebih ada 1.200 pohon ya. Prosesnya kayak gini. Ini paling dia ngalir berapa menit nggak? Masih jam, masih bisa 1 jam masih ngalir nggak dia? Getahnya masih ya 1 jam ya? Sampai kurang lebih 6 jam. Oh, 6 jaman ngalir terus itu dia. Terus. Coba dia nggak ada ininya dah, apa namanya? Mungkin kalau masih sayatan pertama, berapa jam pertama itu masih deres lah ya. Tapi nanti kalau udah kesana-sananya ya dia sedikit ngeliatnya. Cara nyayatnya kayak gitu. Jadi nggak boleh terlalu tebal.
Kalau tebel, terlalu tebal nyayatnya bisa mati pohonnya itu. Lihat ini deh. Jadi sebelum disayat, diambilin dulu karetnya, apa namanya itu? Ya namanya karetnya ya, karet-karet sisa bekas aliran getahnya itu. Nah, baru disayatin. Ali ya. Kalau mau mancing. Model-model nyamuk itu model-model kayak gini nyamuknya. Tuh, nyamuknya tuh. Nah, ini makanya harus Pak bawa minyak, bawa obat nyamuk. Kalau nggak pakai autan. Nah itu di bawah situ lihat, itu di bawah situ ada sungai itu, tapi sungai ini nggak banyak sih airnya itu paling. Ikannya ada tuh? Banyak lah. Oh, ikannya banyak gitu, lumayan buat mancing nanti kita, buat spot mancing kita. Ini yang tumbuh-tumbuh liar ini. Nah dulu saya pernah kerja ngumpulin pohon karet kayak gini. Ya, jadi kita cabutin per 1000 batang gitu, bibit kayak gini, dibeli berapa gitu dulu saya lupa, ketika masih SMP lah, dulu itu masih SMP, nyari duit di sini, caranya gitu, ngumpulin ini. Jadi pohon karetnya kayak gini nih, yang kecil-kecil gini dicabutin, nah, nanti dijual ke ya yang orang yang bagian inilah pengepul gitu, pengepul kayak gini. Nah, nanti disetek sama dia tuh. Jadi nanti ditanam dulu, udah agak gedean, disetek nanti kayak gitu. Dulu saya kerja kayak gitu. Nah ini namanya pohon seru. Seru bukan nih Kak? Bukan ya ini ya? Dondong. Hah? Seru ya? Nah ini pohon seru ini. Ini biasanya dipakai orang buat ya untuk buat bangunan rumah gitu kan, yang bagian atas. Kasau ya namanya ya? Dibuat kasau ya? Tiang-tiang kayak gitulah, tiang-tiang rumah gitu. Kalau udah gede, tapi ini masih kecil. Pohon seru ini kalau digesek pakai mesin ini Shinso gitu, mesin pemotong kayu itu, nanti serabutnya itu bisa buat ini racun ikan, itu bisa buat racun ikan, bener ya. Dulu waktu kecil saya ngumpulin serabut pohon kayak gini, lihat ini. Nanti ditaruh di air, diubek-ubek gitu, udah mati ikan itu, bisa kegatelan apa ya, bulat-bulat kayak gini. Nah ini nanti dikumpulin ya, setiap pohon diambilin, nanti ditaruh bak gede, nggak tahu nanti dikasih obat apa gitu biar jadi kotak kayak gitu nanti dibentuknya tuh. Nah itu di bawah itu apa itu namanya Kak? Ini kolam ikan ini. Punya siapa? Lah. Itu dikasih apa itu? Ikan apa itu? Hah? Ada ikannya? Yuk, coba kita lihat yuk. Nah, jadi tuh kreatif ya itu. Ada sedikit. Itu buat atau memang dulunya? Oh buat itu. Jadi buat kolam di tengah hutan. Dulu pernah satu kilo berapa ini Kak? Harganya 20.000 ya. Oh dulu ketika 1 kilo itu 20.000, bener-bener panen itu petani karet. Sekarang berapa sekarang 1 kilonya? Kurang lebih berapa? 10.000. Ya semenjak kalah bersaing dengan ini kan ada impor dari luar gak ya? Apa kalah dari sama petani karet dari luar negeri atau gimana?
Nah tapi kadang ya ada ya orang-orang nakal, misalkan kita nih habis nyadap gini, kadang ada yang ngambilin getah gitu. Kalau kita nggak diperiksa itu ada yang suka ngambilin getah kayak, ada kasus kayak gitu ngambilin getahnya dia. Atau malah yang lebih parah lagi, udah ditaruh di dalam kotak, udah dikumpulin semua, diangkut sama orang, diambil ya. Nah, jadi biasanya kalau di atas gini biasanya ada sarang burung kayak burung tilang. Terus ada yang mirip kayak burung tilang itu namanya burung trocok ya namanya kayak. Burung trocok itu mirip kayak burung tilang. Ini di atas lagi bersarang, buat sarang biasanya. Baju ini misalkan ya baju kota naik ini. Jadi baju desa nanti turunnya. Nah hebatnya lagi, orang-orang kampung sini itu anak-anak kecil itu udah kalau suruh nyadep kayak gini pinter rata-rata. Paling cuma beberapa anak lah yang nggak hobi. Lagi yang anak-anak yang zaman sekarang ya, itu mereka mungkin udah jarang punya keahlian nyadap karet kayak gini. Tapi tetap ya nanti ya sambil belajar tetap bisa aja. Karena mereka ya mau nggak mau harus bisa. Karena ini jadi warisan, sumber penghasilan, warisan keluarga sini. Nanti kalau ayahnya udah tua ya dia yang harus menggantikan. Jadi mau nggak mau belajar nyadap karet. Minyak di sini murah guys, tinggal ngambil buah. Iya sebenarnya untuk ini ya, kalau mau minyak goreng, sebenarnya kalau mau ngirit di sini bisa. Jadi biasanya itu ada kelapa sawit yang habis dipanen, biasanya kan ada sisa-sisa apa gitu, itu bisa diambilin, nanti kita proses sendiri bisa. Cuma memang hasilnya kurang maksimal, kurang enak lah kayak. Tapi bisa buat goreng-goreng itu bisa. Buat goreng-goreng itu bisa. Rasanya agak getir kalau kita buat sendiri, itu agak getir-getir gimana gitu. Bisa buat sendiri. Dulu waktu kecil juga saya sama ibu itu pernah buat minyak goreng sendiri. Bisa. Dulu saya ya kayak pohon-pohon apa namanya, nah, kayak ini misalkan nih pohon ini udah tua misalkan ya, udah tua kan harus harus di istilahnya regenerasi inilah pohon kayak gini, penghijauan lagi namanya, ditebang, dipotong, nanti ini dibuat arang. Nah dulu saya kecil kerjanya buat arang, udah gede nih pohonnya nih, tebang, nebangnya juga nggak pakai mesin dulu, pakai kampak. Jadi bener-bener kita hidup di desa gini harus dilatih, ditempa ininya gitu tuh, kemampuan fisik gitu tuh, bener-bener ditempa untuk bertahan hidup di kampung tuh kayak gitu, keras. Buat arang ditumpuk sampai tinggi, nanti dibakar, nanti ditumpuk itu ditumpuk, nanti ditimbun pakai tanah, dibakar. Itu kerjaan saya kecil buat kayak gitu, buat arang. Minusnya di kampung itu ini sinyal internet di sini itu susah, jaringan itu bener-bener. Saya dari kemarin ketika mau berangkat dari Bekasi beli kartu perdana M3 lancar, sampai provinsi Lampung itu udah mulai hilang-hilangan, sampai sini M3 udah hilang di sini nggak ada sinyal, susah. Akhirnya apa, harus beli perdana lagi, perdana simpati Telkomsel di sini baru ya. Kalau Telkomsel di sini ada pun tapi nggak sekuat kayak di Bekasi, nggak di kota ya. Kadang masih dapat sih 4G ya, kadang H+, kadang cuma E. Sebenarnya ada ini nggak khusus trik-trik khusus supaya getahnya tuh banyak gitu, ada nggak sebenarnya? Kan biasanya ada tuh petani yang mungkin pengen dapat hasil yang banyak, akhirnya pakai obat apa gitu, ada nggak? Hah? Ada itu ya. Tapi itu efek ke pohonnya apa itu? Bisa cepat mati nggak pohon itu? Jadi bisa aja kita dapat getah banyak ya satu pohon itu pakai obat apa gitu, tapi efeknya itu nanti pohon itu bisa cepat mati dia. Terus ada nggak perbedaan misalkan nyadap karet pagi
sebelum subuh atau sesudah subuh atau sama ini kalau udah jam 8 jam 9 itu ada nggak perbedaan dari hasil getahnya tuh? Ada lah. Semakin pagi kita nyadap tuh ya semakin akeh. Jadi kalau semakin pagi nyadap semakin banyak getahnya. Jadi ada itu yang berangkat sebelum subuh ada. Masih gelap-gelap, jadi dia harus bawa ini ya kayak senter gitu Kak ya. Bawa senter. Kalau zaman dulu ada yang bawa obor. Obor. Jam 3 jam 4 itu berangkat udah mulai nyadap. Dibela-belain itu. Biar dapat getah banyak. Gitu. Tapi cuman bos kita yang satu ini aja santai dia. Jam setengah 8 jam 8 baru berangkat. Baru bangun. Baru bangun dia. Rezeki nggak kemana dia prinsipnya. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapat rezeki dia ya. Apalagi rajin mupuk, waduh tambah cepet. Jadi kalau pengen ini yang bekas sayatan ini bagus lagi tuh harus dipupuk. Ini kan bekas sayatan, dah rata lagi. Rata lagi, nanti siap disayat lagi gitu dia. Pernah lihat hewan-hewan apa nggak di sini pas ngakok Kak? Hewan aneh ya, kancil. Pernah lihat kancil? Oh, jadi pernah Mas ketika lagi nyadap karet lihat kancil. Yang banyak yang babi di sini. Kalau babi itu waduh, apalagi monyet. Monyet di sini macam-macam. Ada simpai ya, monyet, beruk. Yang ngeri itu, yang suka ngelawan itu beruk ya. Beruk itu yang suka ngelawan itu. Kalau simpai yang putih itu ya. Singko, ada lagi kan namanya singko. Itu masih Keluarga satu keluarga monyet itu, simpai, singko, beruk, monyet. warna. Cuma lain-lain warna gitu dia. Lihat kancil apalagi ya? Yang ini. Pernah kijang ada nggak? Enggak ya? Landak. Landak itu harus hati-hati loh. Tadi cukup landak Bang. Landak itu bulunya itu bisa terbang itu kayak. Hah? Enggak, ini maksudnya nyerang gitu terus gitu enggak? Enggak lah. Oh, kirain bisa terbang itu bulunya tuh. Memang punya sayap itu bulu duri itu. Kirain nembak itu, jus gitu. Enggak ya? Memang tidak. Mahal ya.